Ya, pemirsa, jarak luncuran guguran awan panas Semeru ini terus bertambah. Desa-desa sekitar Semeru ini sudah terlihat diselimuti oleh hujan abu. Nah, yang kami akan tampilkan ini adalah salah satu kondisi wilayah yang terdampak dari erupsi Semeru, yaitu ada di pertigaan Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Petugas kepolisian memastikan warga menjauh dari batas-batas berbahaya di sekitar Semeru. PVMBG mengimbau agar tidak ada aktivitas dalam radius 8 km dari puncak Semeru. Dan sektor arah tenggara yaitu Besukobokan dan Kalilanang sejauh 19 km dari puncak Semeru. Sebagian warga sudah dievakuasi dan mulai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat kemarin, status Gunung Semeru ini naik dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Baik, untuk memperbaharui informasi terkini bagaimana kondisi di Dusun Kajar Kuning sudah ada rekan kami Wawan Sugiarto. Selamat pagi Wawan, informasi terkini langsung dari sana, silakan. Baik, selamat pagi Ananta dan Bayu. Jadi saat ini saya sedang berada di Dusun Kajar Kuning yang merupakan salah satu dusun di samping Dusun Curakoboan yang kemarin terlanda awan panas guguran dari Gunung Semeru. Kondisi pemukiman warga yang pada APD atau erupsi Semeru 2021 silam telah dilakukan perbaikan, ini telah luluh lantak. Bahkan beberapa rumah warga juga rata dengan tanah. Informasi yang saya terima dari Sekretaris Desa Sumberwulu, total di dusun ini dan dusun Curakoboan ada kurang lebih 50 rumah warga yang tertimbun atau rusak akibat awan panas guguran yang terjadi kemarin sore. Sementara itu hingga pagi ini sejumlah warga terus berbondong-bondong. Mereka adalah para pemilik rumah yang saat ini berusaha mengevakuasi harta benda mereka yang belum sempat dievakuasi serta ternak-ternak mereka. Bayu. Ya. Wawan, Dusun Kajar Kuning ini berapa jauh jaraknya dari kawah Semeru? Ya, untuk Dusun Kajar Kuning ini sebenarnya ini berdampingan dengan Dusun Curakoboan. Jika ditarik garis lurus ini berjarak kurang lebih 11 km dari puncak Gunung Semeru. Tapi peristiwa kemarin yang terjadi untuk awan panas guguran yang melanda dusun ini sama sekali tidak menyangka. Masyarakat atau penduduk sekitar tidak menduga bahwa awan panas guguran atau lava yang turun dari Semeru ini meluap di ujung sungai Besuk Lanang atau Besuk Lengkong hingga menerjang pemukiman warga Dusun Curakoboan sisi utara dan Dusun Kajar Kuning di sisi selatan. Bayu. Ya, Wawan, sejauh ini tadi Anda mengatakan ada 50 kepala keluarga. Apakah sudah ada data ada warga yang menjadi korban baik luka maupun jiwa? Ya, hingga pagi ini belum ada data adanya atau laporan adanya korban luka, jiwa maupun warga yang hilang karena awan panas guguran atau erupsi Semeru ini yang terjadi mulai sejak minggu dini hari ini bisa dipantau langsung oleh seluruh masyarakat karena kondisi cuaca di Semeru saat itu cerah. Jadi masyarakat ini sudah terlatih untuk segera melakukan evakuasi sejak pagi dan puncaknya di dusun ini pukul 10 siang kemarin sudah dinyatakan steril dari masyarakat. Sejumlah petugas gabungan kemarin dari unsur BPBD, kepolisian dan TNI juga relawan juga sudah membantu masyarakat atau menghimbau masyarakat untuk segera meninggalkan lokasi ini sehingga sampai detik ini belum ada laporan adanya korban hilang, korban luka maupun korban jiwa. Itu. Baik Wawan, tahan dulu laporan Anda, nanti juga kami akan kembali ke Anda bila ada perkembangan terbaru. Tapi kami akan mengajak pemirsa juga sekarang bergabung dengan Hendra Gunawan, Kepala Pusat PVMBG, Badan Geologi Kementerian ESDM. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik Pak Hendra, ini sekarang rupanya dalam perjalanan ya menuju ke Semeru. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Ya. Oke. Tapi dari pantauan atau dari laporan tim Anda hingga pagi hari ini, bagaimana kondisi Semeru, Pak?
Barusan tadi 1 jam yang lalu kami mendapat laporan bila kondisi Semeru sudah tenang. Begitupun juga cuaca di Gunung Semeru juga cerah. Jadi sementara suasana di sana lebih baik dari yang kemarin. Karena yang kita khawatirkan bila cuaca mendung atau hujan, ini yang bahaya yang kita harus antisipasi ke depan. Ya, Pak, boleh diinformasikan juga selama ini atau mungkin seminggu belakangan, bagaimana sih pola aktivitas dari Semeru, Pak? Nah, ini yang yang menjadi kesulitan dalam memonitor Gunung Semeru ini, aktivitas permukaan tidak terlampau signifikan atau dominan. Jadi lebih ke aktivitas yang lebih dalam dari suplai magma di Gunung Semeru. Nah, ini yang agak sulit diantisipasi lebih cepat, karena untuk kebanyakan kasus di gunung-gunung ini setelah proses yang di dalam biasanya diikuti oleh proses yang dekat permukaan. Tapi untuk kasus Semeru ini langsung dari dalam menuju permukaan. Jadi bisa dibilang cepat sekali prosesnya. Artinya kalau langsung dari dalam menuju ke permukaan itu kira-kira gambarannya gimana, Pak Hendra? Ya, seperti kita lihat dari data-data baik dari data deformasi maupun data kegempaan dangkal tidak terlalu banyak memberikan signifikasi ya. Hanya data-data dalam. Nah, biasanya kita menunggu kalau ada suplai dari dalam atau identifikasi sinyal-sinyal dari dalam, kita menunggu berapa saat ada dulu proses di dekat permukaan. Kalau Semeru, dalam hal Semeru ini langsung, sehingga itu yang memberikan kita menaikkan menjadi awas, karena prosesnya akan sangat cepat. Pak, apakah sebenarnya untuk Semeru sendiri, Pak, kita tahu bahwa setiap harinya memang mengalami erupsi begitu. Apa yang paling mengkhawatirkan dari aktivitas erupsi kali ini, Pak Hendra? Ya, dari historisnya Gunung Semeru ini ciri khasnya adalah kejadian erupsi berupa awan panas guguran. Nah, ini daya jangkaunya mencapai bisa lebih dari 10 km, bahkan belasan kilometer. Nah, kita tidak ingin terlambat dalam mengantisipasi. Seperti tadi saya disampaikan bahwa prosesnya sangat cepat, sehingga kita harus mengantisipasi secara cepat agar kita mempunyai waktu untuk menjauh dari daerah yang diperkirakan bahaya. Oke, nah soal ini Pak, bencana memang tidak bisa diprediksi ya Pak, kapan tepat waktunya. Tapi setidaknya kan PVMBG pasti punya data-data untuk menganalisis setidaknya. Nah, dengan adanya aktivitas erupsi Semeru kemarin, potensi untuk terjadi erupsi yang sama di kemudian hari dalam jangka waktu dekat, ada tidak Pak? Jadi betul, kita tidak bisa memprediksi, hanya kita mempunyai kecenderungan data. Nah, ini yang membuat sulit di Gunung Semeru. Kecenderungan datanya itu sangat mid-term lah. Tidak bisa dibilang long term, tapi mid-term. Dari 3 tahun terakhir sebetulnya menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Padahal kita tahu pada tahun 2020, 2021 kecenderungannya sudah terjadi erupsi, bahkan korban. Namun trennya justru semakin besar pada tahun ini. Nah, kita lihat ke depan apakah trennya semakin membesar terus atau mulai menurun. Baik, mungkin Pak Hendra nanti bisa juga menjelaskan kepada kami begitu ya, yang saat ini disebutkan adalah awan panas guguran ya. Apa bedanya dengan awan panas letusan, kemudian mungkin ini arahnya kemana, radius berapa yang masih dikategorikan cukup aman. Tapi nanti kita sambung lagi Pak Hendra di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.